Selamat sore kepada pemirsa Gorisadan TV di seluruh Indonesia. Gorisadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorisadan TV yang kami cintai, pada kesempatan ini kita berdiskusi dengan seorang teman yang dulu waktu kuliah itu sama-sama malang melintang di Jogja, dan pada kesempatan ini kita berdiskusi tentang kewenangan desa ya, sejauh mana kewenangan desa ini sekarang bisa dikelola dengan atau berjalan dengan baik, dan bagaimana hubungannya dengan pemerintah daerah kabupaten ya. Dan saat ini kita berdiskusi dengan Bung Haspiadi. Beliau tinggal di Kalimantan Tengah ya. Nanti untuk detailnya bisa diperkenalkan oleh Bung Haspiadi. Silakan, Bro. Ya, terima kasih para pendengar dan pemirsa dari Gorisadan TV. Gorisadan TV ya. Gorisadan TV ya. Jadi saya Haspiadi. Saya tinggal di Buntok di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Saya bekerja di kantor kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur. Itu sudah dari tahun 2010 mungkin, Bro, karena sebelumnya saya dulu bekerja di Yayasan Penyelamatan Orang Hutan atau Yayasan BOS yang bekerja di bidang konservasi, program konservasi Mamas. Jadi itu sebelum saya migran ke pegawai negeri sipil. Bro jadi PNS sejak kapan? Jadi terlebih dulu saya sejak kapan Bro jadi PNS? Sejak kapan jadi PNS? Saya dari tahun 2010. 2010 ya. Saya ikut tes tahun 2009. Jadi ya saya terhitung ya tahun 2010. Saya kayaknya 2009 itu naik speedboat dari Buntok ke Banjarmasin. Itu ada sekitar 6 jam ya. 6 jam dengan speedboat ya. Dari Buntok. Ke mana, Bro? Ke Banjarmasin. Oh, ke Banjarmasin. Jauh, iya. Ada sekitar 6 jam itu. Iya, betul. Iya. Nah, dan itu kencang banget itu itu speedboatnya. Enggak, kejar pesawat. Iya, karena akses juga bisa lewat. Kan akses kan ada 2 kan, lewat jalan air kan jalan darat ini juga jalan ada. darat ya. Iya. Jalan daratnya agak susah karena harus naik ini kan, naik kendaraan ini kan yang cukup besar ya. Kalau enggak kan enggak akan sampai. Iya betul. Juga termasuk kan udah lumayan sekarang jalannya, artinya sudah cukup baik lah. Kayak ke Palangkaraya kan 3 jam 3,5 jam kan sudah sampai ya. Jalan sudah cukup mendukung, sudah bagus lah, sudah mulai. Aku nggak tahu selama itu waktu itu ya, Banjarmasin lebih dekat atau lebih jauh dari Palangkaraya? Kayaknya lebih jauh deh ya daripada ke Palangkaraya. Lebih jauh. Oh, tapi kok orang membeli saya tiket lewat Banjarmasin ya? Cuma 3 jam ya. Iya, padahal dekat dari Palangkaraya cuma 3 jam. Iya, padahal kan dekat dari Palangkaraya, tapi katanya waktu itu kan hujan toh. Takutnya di Palangkaraya itu ada ininya, ada apa? Biasanya bandara Palangkaraya itu kan kalau hujan kan
ya sulit juga ya untuk penerbangannya. Iya. Lebih bagusan Tapi Banjarmasin katanya. iya. Iya. Tapi saya kurang tahu juga sekarang apakah dia masih pakai jadwal misalnya kan, apa dia tiap hari juga terbang? Saya juga enggak ngerti kan. Ada perubahan semungkin selama COVID kemarin kan, penurunan ataupun penaikannya, artinya kan penumpang itu tiap hari atau enggak sekarang ini kan, karena pakai jadwal. Kalau dulu kan pernah pakai jadwal kan, pakai jadwal. Tapi sekarang kayaknya apakah masih atau dia memang tiap hari bisa terbang, misal kayak dulu kan ke Jogja kan dia kan lewat Solo kan. Oh gitu, lewat Solo ya? Atau langsung ya. Kalau dulu kan ada pernah sampai lewat ke Solo baru ke Jogja. Juga ada yang langsung ke Jogja kan gitu. Sekarang nggak ada loh bro, langsung Jogja Palangkaraya itu nggak ada. Jadi harus lewat Surabaya. Ya, transit Surabaya atau kan? Lewat Jakarta. Ya. Mungkin lewat Solo bisa ya. Saya belum pernah ngambil jalur itu. Bisa. Iya. Bisa ya. Bro, ini gimana situasi desa sekarang setelah ya sekitar 8 tahun ya perjalanan dari undang-undang desa ini? Sebenarnya cukup artinya perkembangan desa cukup bagus lah. Artinya desa sudah mungkin ada banyak perubahan ya, karena perubahan sistem juga kan, keuangan kan ada lagi yang manual, sistem Siskedes kan ada perubahan ke sana. Jadi ada beberapa juga yang mungkin bagi seorang kepala desa itu kadang-kadang kebanyakan kaget. Ternyata setelah masuk menjadi kepala desa, mereka kaget dengan berbagai macam aturan, dengan berbagai macam sistem yang sudah melekat di sistem keuangan. Artinya tidak seperti dulu, artinya manual kan. Kita bebas untuk menggunakan anggaran, dan artinya keuangan itu manual kan. Artinya perubahan itu enggak, kadang-kadang kan bisa diperbaiki di tengah jalan atau seperti apa gitu kan. Nah sekarang sudah enggak bisa karena sistem ada di input dari awal gitu kan. Iya ya. Itu. Jadi karena terakhir dulu saya kan ya, jadi terakhir saya tahun 2015. Ya. 2015 itu kan terakhir dengan yang manual, dengan perpindahan ke Siskedes kan. Siskedes tuh. Jadi di situ saya yang mengikuti karena saya kan sempat menjadi PJ dulu, PJ Kades kan di Desa Uran. PJ Kades selama berapa tahun itu? Tahun 2015 itu. Berapa tahun jadi PJ Kades? Ya? 2 tahun 7 bulan, bro. Wah, lumayan 2 tahun 7 bulan. Iya. Ada juga jadi alumni itu, kita di itu. Murung Raya itu, dia pernah jadi PJ Skades juga. Tapi dia baru aja sekitar 2019 kemarin dia jadi PJ Skades sampai dengan 2021 kayaknya. Lumayan juga itu jadi PJ Skades itu. Latihan memimpin desa ya. Iya betul. Itu pengalaman bro, jadi dengan gimana sistem waktu kan jadi termasuk PJ? Banyak lah, artinya memang pengalaman, artinya seorang kades itu memang betul-betul artinya memang harus punya pengalaman, bro, seharusnya. Artinya tidak hanya keinginan toh yang menjadi seorang kades, tetapi dia harus punya dasar, sebenarnya punya dasar, punya pengalaman, dan punya wawasan sebenarnya. Ya, punya pengetahuan ya, pengetahuan, keterampilan, pengalaman ya. Ya. Karena kan banyak yang terjebak, terserang saja, artinya sekarang ini kan kita tidak bisa tutup mata lah, artinya banyak ada beberapa desa pada waktu pemilihan kepala desa itu kan, kalau kita kasar, kalau kita bilang di kampus dulu kan ada money politik gitu. Nah, jadi di situ, jadi mereka kan tidak segan, artinya dengan pada waktu awal menjadi kades itu, pengen menjadi kades itu mereka sudah mengeluarkan uang.
dengan asumsi mereka kan mereka mudah untuk semena-mena, artinya kan menggunakan anggaran desa mungkin ya berdasarkan pembagian desa kan walaupun beda-beda kan, tetapi rata-rata kan 1 M ke atas kan, 1 miliar ke atas sekarang kan. Jadi itu. Jadi karena dengan dasar seperti itu dipikir mereka itu bisa artinya dengan kewenangan sebagai kades itu bisa semena-mena, artinya menggunakan keanggaran, tidak pakai aturan lah, artinya kan menentukan semaunya, tidak melalui musyawarah misalnya kan penentuan kayak misalnya Bangdes. Jadi itu, jadi mereka kaget ketika menjadi kades, ternyata banyak aturan yang mengikat itu, sehingga banyak kades belum sampai mungkin ya seperti yang sekarang ini kan banyak yang tersandung kasus akhirnya itu. Jadi mengarah kepada ya kasarnya korupsi lah, dalam artian membawa lari uang desa lah, proyek fiktif lah gitu kan. Jadi banyak kegiatan fiktif lah gitu. Padahal kan kalau ditelusuri artinya baik dari perencanaan, baik penganggaran itu kan sebenarnya kan harus jelas kan. Dan memang jelas seharusnya itu. Jadi tidak ada sebenarnya kalau kita berpikir secara realnya kan nggak ada yang artinya bisa akal-akalan. Karena kan transparan, artinya uang desa ini berapa persen yang untuk penggunaan untuk operasional pemerintah desa, operasional BPD kan, kemudian ada yang untuk pembangunan, pemberdayaan, begitu. Jadi itu yang mereka kaget ketika itu sudah ada porsi, ada presentasi masing-masing penganggaran itu. Dan lagi ditambah lagi sekarang ini kan apalagi COVID kan, banyak saya dengar itu kades mengeluh karena COVID kan, karena banyak yang anggaran desa itu di apa namanya itu dikurangi untuk biaya untuk pembiayaan seperti BLT kan, kemudian bansos misalnya seperti itu kan, untuk orang-orang yang tidak mampu yang terdampak oleh COVID kan, sehingga untuk fisik itu kan hanya sekian persen lagi sisanya. Jadi kecil anggaran desa itu sekarang ini untuk fisik itu. Jadi saya kurang persis artinya mengikuti sekarang untuk pembagian itu berapa persen karena saya kan sudah hendak lagi di Pemdesnya itu, saya kan sekarang nih seksi pelayanan, dikasih pelayanan di bawah seksi pelayanan. Tetapi rata-rata saya mendengar dari pendamping desa, fasilitator di desa itu kan, itu memang keluhan desa sekarang. Karena banyak yang sudah ditentukan berapa persen dari keuangan desa itu yang digunakan untuk penanganan masalah COVID ya. Dampak COVID ya, COVID itu. Bro, sejauh ini perubahan apa saja yang sudah dialami oleh desa ya? Mungkin mulai dari perubahan di bidang pemerintahan, kemudian pembangunan, sampai dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial ya. Iya. Memang banyak perubahan, artinya yaitu tadi dari sisi pemerintahan ke keuangannya ada perubahan kan. Itu banyak aturan-aturan yang mengikat seperti adanya pajak kan, dalam pelaksanaan fisik kan masih ada pajak segala itu yang jadi harus benar-benar yang tidak mau dipatuhi oleh seorang kepala desa itu. Jadi ada beberapa aturan yang memang harus dipenuhi oleh kepala desa gitu. Kemudian memang ada beberapa juga yang kendala desa dalam artian kan, memang makanya itu tadi dari kemampuan sumber daya manusia jadi seorang kepala desa ataupun aparatur pemerintah desa itu. Jadi keterbatasan mereka ini juga yang kadang-kadang
membuat lamban proses. Kadang-kadang kan di pihak kecamatan kan mengalami kesulitan tentang misalnya pendampingan tentang pelaksanaan fisik kan. Kadang-kadang SPJ-nya lambatlah masuk. Begitu. Seharusnya kan ketika mereka meminta permohonan misalnya untuk rekomendasi dari kecamatan atau pencamat kan, rekomendasi untuk pencairan DD maupun ADD kan, mereka kan harus melampirkan SPJ pembangunan yang dilaksanakan yang dengan artinya keuangan yang sudah dicairkan terlebih dahulu kan. Itu. Kadang-kadang rentetan itu yang lambat. Jadi mereka itu pengennya apa ya namanya, karena itu memang masuk di rekening mereka kan keuangan itu, tetapi tidak bisa dicairkan kalaupun misalnya tidak ada rekomendasi dari camat tentang ya, itu. ya. Jadi kadang-kadang itu yang harus dipahami oleh mereka. Iya. Kemudian juga memang satu keterbukaan memang dari kepala desa memang itu sangat diharapkan, bro. Artinya kenapa diharapkan? Ketika pembangunan, misalnya perencanaan pembangunan itu kan harus sebenarnya kan mengundang masyarakat banyak. Artinya kan untuk menentukan usulan-usulan tahun itu dalam musrenbang kan, ataupun di pra musrenbang itu kan, harusnya kan semua dari ketua RT, masyarakat, tokoh masyarakat kan diundang, betul-betul musyawarah apa yang memang kita butuhkan. Ini kan kebutuhan masyarakat, bukan artinya kepentingan. Nah itu. Jadi banyak yang memang harus, tapi kan ya itu kita tidak menutup juga artinya bahwasanya di perencanaan itu kan kadang-kadang masih apa namanya ada intervensi kepala desa lah kalau kita bilang. Artinya ada perencanaan yang masih tanpa artinya melalui musyawarah dengan masyarakat. Tapi itu kan ya itu yang saya bilang artinya banyak kekagetan dari kepala desa. Ternyata jadi kepala desa itu tidak mudah. Tidak mudah artinya banyak aturan, banyak syarat, banyak dokumen yang disiapkan. Jadi mereka sepertinya ada yang mengeluh melambatkan pekerjaan gitu karena selalu dituntut kan. Iya. Kan dari pihak seperti kecamatan, dari pihak pendamping desa kan menuntut mereka untuk membuat SPJ pertanggungjawaban yang benar, artinya setiap mereka meminta kan, mereka sudah membuat pertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawabannya itu kalah, artinya tidak lagi masyarakat banyak yang tertutup terhadap akses informasi. Jadi bersyukur juga kan desa-desa kan, seperti desa kan ada yang mungkin melalui BUMDes juga kan mungkin ada yang membuka yang untuk apa namanya yang berbayar kan, untuk sinyal yang untuk apa namanya sudah ada ya kayak gitu ya. Iya kadang-kadang ada kan, ada beberapa desa yang saya lupa itu namanya itu kan dari desa dengan Telkom itu kan yang untuk membuka jaringan di desa jaringan di desa-desa ya. Saya ingat waktu 2008 saya ke Tumbang Balo itu di daerah Murung Raya itu kalau cari sinyal itu harus naik pohon. Iya betul. Terus handphonenya digoyang-goyang. Iya, makanya itu. Jadi kan memang banyak bagi daerah kita ini yang seperti itu. Juga terbantu lah karena ada perusahaan kan di sekitar desa. Nah kadang-kadang ada WiFi gratis kan. Jadi WiFi gratis itu yang membuka akses juga, kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses internet itu. Jadi banyak memang perubahan. Cuman kadang-kadang banyak juga sih artinya permasalahan di desa kan yang masih tidak dapat diselesaikan kan, baik oleh masyarakat sendiri maupun pemerintahan kan. Karena memang tidak ada ide di apa namanya itu diprogramkan secara khusus, yaitu penanganan misalnya penanganan kayak
seperti tata batas desa kan. Itu kan belum ada selesai sampai sekarang. Iya ya. Banyak desa yang masih banyak Iya, konflik sekarang ini antar desa. saya lihat memang kayak di Kabupaten Murung Raya itu banyak ya, desa di dalam desa itu banyak sekali ya, Iya. tempat-tempat seperti itu ya, dan kasusnya juga itu bervariasi ya. Iya. Iya, karena kemarin artinya pada waktu pemekaran kan banyak daerah-daerah pemekaran, kecamatan pemekaran, desa pemekaran, artinya kabupaten pun pemekaran. Jadi itu kita mekarkan dulu, tapi urusan artinya tata batas antar desa itu tidak tidak ditetapkan dari awal. Sebenarnya kan kalaupun misalnya sebuah kecamatan meminta untuk dimekarkan menjadi sebuah kecamatan kan, harusnya kan kita minta ketetapan itu sebenarnya kalau dari segi politik artinya kita pemerintah kita mengiyakan tapi dengan syarat. Dengan syarat artinya masing-masing desa yang mengusulkan yang mau artinya ikut dalam satu lingkup pemerintahan kecamatan, dia harus antar desa itu menetapkan dulu wilayahnya, batas wilayahnya. Sehingga nanti tidak menjadi konflik ke depan. Ketika pemerintahan sudah terbentuk, kecamatan sudah terbentuk, ketika menetapkan artinya batas wilayahnya, di situ tarik menarik. Karena ada sumber misalnya perusahaan sawit, batu bara, begitu. Jadi sehingga akhirnya desa itu tidak bisa menyelesaikan. Nah, pernah dulu kami waktu di Yayasan Bos kan ada itu program itu. Yaitu pemetaan partisipatif. Jadi di sana desa itu memang betul-betul antar desa itu untuk menetapkan, diberi artinya mereka akan ada orang-orang tua-tua desa seperti K% artinya yang dipergunakan untuk bisa menetapkan itu tata batas desa itu. Jadi digali antar desa. Akhirnya ada yang ditemukan memang bisa sepakat, ada juga desa yang masih belum bisa sepakat tentang tata batas desa itu. Kadang-kadang kan ada desa induk ketika pemekaran ada dusun di bawahnya, dia harus mengangkat dusun itu menjadi desa kan, sehingga dusun itu sebenarnya batas mana yang diberikan oleh desa induk ini itu belum jelas, tapi terlebih dahulu dia diangkat jadi desa pada waktu pemekaran itu. Jadi banyak sebenarnya, karena untuk memenuhi syarat kan sebuah kecamatan misalnya minimal 5 desa atau 7 desa baru bisa membentuk sebagai sebuah kecamatan kan. Itu. Jadi itu yang menimbulkan konflik sampai sekarang itu. Jadi ini ada usul dari saya. Saya bilang gini, kalau memang sulit, kalau sudah dipertemukan dan tidak bisa ditetapkan, berapa luasan persinggungan itu antar desa itu yang artinya yang diperebutkan, sehingga jelas. Kebanyakan ini satu, saya usul jangan debat kusir. Kebiasaan masyarakat itu kan diajak debat kusir. Mereka tidak melihat misalnya yang dipetakan. Harusnya dipetakan dulu masing-masing desa, kemudian desa satu dipetakan juga, baru kita inklap ke rupa bumi Indonesia itu. Jadi dia kelihatan persinggungannya berapa masing desa itu. Sehingga daerah yang diperebutkan ataupun jadi masalah, ataupun bisa mungkin dia kan tidak bersinggungan kan bisa. Ataupun bersinggungan garis batas itu. Nah, bagi yang bersinggungan itu, kalaupun tidak bisa dipecahkan, tidak bisa diselesaikan di tingkat desa, kenapa tidak saya bilang patok militer jadi. Patok militer artinya kan patok militer aja. Bupati ya punya keputusan kan, karena kan itu kan SK Bupati juga akhirnya yang untuk tata batas desa kan. Iya. Nah, Bupati yang mengeluarkan SK. Jadi kenapa tidak saya bilang Bupati itu kan ketika dari awal pembahasan itu kan keterlibatan misalnya Babinsa kan, kemudian ada pihak kepolisiannya yang ikut di situ kan, sehingga Babinnya itu kan, Babin Kamtimasnya itu ikut, kemudian
disitulah semua tahu bahwa permasalahan tidak bisa diselesaikan, maka harus diambil dengan apa? Petok militer. Artinya apa dia bagi dua? Apa dia artinya kan, karena kita kan pemetaan, makanya saya bilang tidak debat kusir tadi, kita kan overlay ke layar, artinya seberapa sebenarnya luasan desa A, berapa luasan desa B, sehingga diketahui berapa luasan sebenarnya yang diperebutkan kan, itu luasan yang persinggungan yang diperebutkan. Jadi itu, nah, sehingga bisa dimungkinkan misalnya apa desa B yang mengalah ke desa A karena desa A kecil, gitu. Tapi masyarakat melihat, tidak yang artinya debat kusir, hanya si A bilang batas ini di sana, si B bilang batas di sini. Kita tidak tahu sebenarnya diperebutkan itu berapa sih luasannya, apa potensi di dalamnya, apa yang menjadi permasalahan, kan gitu kan? Karena biasanya di sini batas itu kan ada batas adat namanya kan? Iya. Dia berbatasan sungai misalnya kan? Sungai, kemudian dataran tinggi misalnya, pegunungan, perbukitan, itu yang jadi batas kan. Nah itu yang perlu diketahui gitu loh. Nah sekarang kan karena saya punya tanah di sana, jadi batas desa ini di sana. Padahal kan tidak seperti itu. Kan kita kadang-kadang tertawa, masyarakat menyatakan bahwa karena dia punya tanah di dekat desa sana, desa B misalnya, si A punya tanah dekat sana, jadi mereka mengakui bahwa batas desa itu sampai ke desa B. Jadi kan lucu. Padahal enggak seperti itu kan. Banyak asumsi di masyarakat. Apalagi dengan adanya misalnya wilayah tambang, wilayah pelabuhan batubara, karena ada pelabuhan batubara di situ, ada pelabuhan misalnya apakah di situ. Jadi itu yang diperebutkan. Memang kompleks. Pelabuhan padahal untuk nyebrang sungai aja ya. Ya. Enggak, kalau di sini kan ada pelabuhan tambang kan, pelabuhan batubara kan, Sokmail itu. Nah, jadi karena ada potensi ekonomi seperti itu, ada potensi yang ya artinya menjadi sampingan lah bagi desa. Nah, jadi itu yang diperebutkan. Itu yang kadang-kadang. Oke bro, ini gimana sekarang perkembangan hubungan desa dengan kabupaten? Di beberapa tempat itu masih ada problem ya, terkait dengan hubungan desa dengan kabupaten ya. Kabupaten itu ya belum menempatkan desa itu sebagai sebuah unit pemerintahan, sehingga kadang-kadang ya ketergantungan terhadap desa itu dianggap masih tinggi, padahal sebenarnya enggak begitu. Iya, ya itu kan memang itu yang menjadi apa namanya pemikiran di kita. Artinya ketika kita melihat otonomi desa, katanya kan otonomi murni itu kan di desa. Iya. Itu otonomi murni itu di desa artinya. Tetapi kan kadang-kadang juga dalam penggunaan keuangan desa kan masih ada pembatasan, ada aturan yang ditetapkan bahwa sekian persen misalnya untuk fisik, sekian persen untuk pemberdayaan. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan pun masih ada apa namanya itu dari Pemda itu bro. Jadi misalnya untuk kegiatan Karang Taruna ada sekian. Ya, petunjuk. Instruksi bahkan diminta oleh instruksi itu. Nah jadi itu sebenarnya, padahal kan mohon maaf bro ya, termasuk pelaksanaan BUMDes. Kalau bagi saya, kalau pelaksanaan BUMDes boleh saja, misalnya wacana BUMDes itu kan seyogyanya ada, tetapi kan tidak bisa digeneralkan untuk semua desa di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi kan tidak bisa. Karena gini, permasalahan BUMDes ini, oke, kalau hakikat itu kan bagus. Ada di Jawa, beberapa Jawa kan kita studi banding itu kan dia berhasil mengelola itu, hubungan BUMDes itu. Nah, ada beberapa juga desa yang di Kalimantan ini mungkin berhasil dia BUMDesnya. Karena ada, mohon maaf bro ya, artinya karena ini kayaknya ada dipengaruhi dengan apa ya namanya, adat budaya masyarakat yang tidak biasa dengan namanya menjalankan BUMDes, yang sifatnya apalagi misalnya mengelola keuangan itu
dikelola oleh banyak orang sama-sama. Nah itu kan kadang-kadang kan. Jadi akhirnya apa? Mending kalau misalnya uang itu sama-sama dikorupsi oleh semua anggota, oke. Dijalankan. Atau misalnya keuangan itu akhirnya misalnya hanya dikelola oleh ketua sekretaris bendara, misal pengurus inti. Nah, jadi kadang-kadang itu yang tidak maksud saya tidak bisa kita paksakan. Ada beberapa tidak bisa kita paksakan, artinya untuk pengelolaan seperti BUMDes kan. Tidak harus, harus, kalau tidak misalnya dipotong sekian persen keuangan desa kalau tidak melaksanakan BUMDes. Saya kira punishment seperti juga enggak kurang tepat lah. Itu karena kan desa kan, mohon maaf, ada kan seperti desa yang memang tidak punya pengalaman untuk melaksanakan BUMDes. Kita paksakan, mereka berusaha, artinya dengan potensi mungkin mereka juga tidak tahu apa yang digali, terkecuali misalnya mereka itu dilatih dulu tentang penggalian potensi kan, kemudian menghubungkan mereka dengan pihak pasar, pihak ketiga, artinya bahwa potensi mereka itu punya harga, potensi mereka sumber daya alam mereka punya harga, artinya seperti itu, kita menjembatani mereka dengan pihak ketiga, sehingga mereka tahu bahwa mereka itu punya potensi-potensi apa saja yang bisa diproduksi gitu, dijual. Nah, jadi itu yang bisa kita, ternyata ini yang nanti digunakan misalnya, dana untuk menjalankan ini untuk BUMDes misalnya seperti itu. Tapi tidak diharuskan, sehingga kalau ada punishment ada apa itu kurang lah saya kan terhadap desa. Tetap makanya itu yang perlu apa namanya itu. Termasuk saya bilang tadi intervensi keuangan kan. Kadang-kadang mohon maaf, misalnya desa ini meminta misalnya pembelian kendaraan Tosa misalnya. Untuk desanya, untuk angkutan desanya. Nah, ini harus ada kejelasan. Maksudnya yang menyatakan bisa tidak bisa itu siapa? Kadang-kadang mohon maaf, ini pihak misalnya dari dinas PND dibilang tidak bisa untuk pembelian ini. Padahal mereka sudah melalui musyawarah desa ya. Nah, itu padahal bupati bilang misalnya tidak bisa, bilang bupati untuk beli itu. Padahal mereka kan sudah melalui musyawarah desa. Nah itu. Jadi kadang-kadang itu ada hambatan lah tentang perencanaan keuangan desa itu. Gimana? Jadi kadang-kadang kan ada juga, maksudnya ini ada sambungan dengan tadi, ada juga ternyata desa lain bisa. Iya. Di desa lain bisa, kenapa desa kami tidak bisa? Padahal kami sudah mengusulkan. Nah begitu. Jadi yang menilai bisa dengan tidak bisa itu, apakah ini di musyawarah desa? Makanya itu tadi di otonomi desanya berhak mengurus, artinya rumah tangganya sendiri, berhak mengusulkan. Karena saya lihat kan di klausul setiap Permendes itu kan ada klausulnya adalah kembali pada hasil musyawarah desa. Setiap klausul itu kembali kepada hasil musyawarah desa. Artinya, tapi bukan artinya masyarakat ini secara beramai-ramai dengan hasil musyawarah, artinya bagi-bagi uang desa kan tidak. Tetapi mereka menentukan, makanya kadang-kadang saya bilang, apakah ini masuk, artinya ya ini kan maklum, saya ini kan ada dua sisi bro. Kadang-kadang bisa jadi dari pihak pemerintah, jadi kadang-kadang bisa seperti orang provokator di santai aja kita kan. Ya karena pengalaman kita di pemberdayaan itu kan itu kan. Jadi bagaimana kita sebenarnya memberi ke masyarakat itu, sebenarnya bagaimana mereka bisa mempertahankan pendapat mereka. Tidak hanya misalnya pendapat itu kan terhadap penganggaran keuangan desa kan, melalui musyawarah desa, penganggaran itu. Jadi misalnya pun saya tidak tahu artinya keputusan itu walaupun pernah jadi kades, artinya walaupun saya melihat peluang artinya itu kembali kepada hasil musyawarah desa,
untuk penentuan anggaran itu. Kalaupun misalnya desa memforsir bahwa keuangan desa itu untuk fisik, misalnya kan pemberdayaannya sedikit, apakah itu sah? Tapi kembali memang betul-betul itu hasil musyawarah desa kan. Ya. Cuman saya pengen itu satu, bahwa desa ini betul-betul diajarkan itu mengenai validasi. Validasi Ya, perencanaan itu. Ya, validasi. Verifikasi dan Karena, validasi ya. Ya, itu penting karena gini, ketika mereka mempertahankan, mereka juga tidak terjebak hukum kan, kasus hukum. Artinya begini, bahwa itu betul-betul musyawarah. Jadi ada keterlibatan pihak-pihak baik itu dari luar desa, atau pihak maupun Babinsa kah, maupun Babin Kaptibmas, pihak kecamatan, artinya maupun pihak pemerintah kabupaten dalam hal perencanaan desa. Ketika memang betul-betul itu memang kebutuhan masyarakat dan penganggaran itu lebih besar porsinya kepada fisik, kenapa tidak kan begitu kan? Iya. Nah itu maksud saya bro. Jadi kita mendorong otonomi desa itu memang betul-betul dewasa gitu loh. Mereka bisa melihat itu dan betul-betul validasi itu artinya berita acaranya ada, absensinya ada, foto kegiatannya ada, ya. Kan gitu. Rekaman itu, dokumentasi itu yang perlu diperkuat. Artinya sehingga ketika dikatakan bahwa proyek itu fiktif, siapa yang mengusulkan? Ya. Atau proyek ini mengada-ada, ataupun kegiatan yang diusulkan dalam Musrenbang ini mengada-ada. Kan ada berita acara. Siapa yang mengusulkan? Kesepakatan di situ sepakat tidak, artinya peserta yang hadir, musyawarah yang hadir kan. Sehingga itu bisa menjadi kekuatan hukum untuk mempertahankan kegiatan itu gitu loh. Penganggaran untuk kegiatan itu. Nah itu maksud saya. Sehingga tidak tersangkut hukum. Jadi tidak ada yang memaksakan misalnya mohon maaf bupati bilang tidak bisa. Atau pihak pemerintah daerah melalui PMD-nya bilang oh tidak bisa. Nah ini maksud saya kejelasan itu. Jadi kita jangan menganggap bahwa desa itu sebenarnya tidak mempunyai hak. Takutnya kan gitu kan. Ya. Takut nanti ketika begitu terus, akhirnya desa tidak punya kedewasaan. Tidak punya keberanian untuk memang menentukan sikap dalam hak otonominya. Sehingga nanti kan akhirnya kapan mereka bisa meningkat maksudnya. Iya. Kemampuan bergaining mereka kan. Posisi mereka itu tawar-menawar dalam hal perencanaan pembangunan. Itu. Jadi itu yang pengen saya artinya ke depan kita mengarah ke sana, artinya cuman yang kita pegang itu kan proses. Artinya boleh Pemda itu arti intervensi, tetapi dalam hal proses. Hal proses ini maksudnya kita mengarahkan ke mereka itu memang benar-benar melalui musyawarah. Benar-benar artinya diketahui dan transparan. Kan begitu. Sehingga artinya kan mereka akhirnya dengan lambat laun mereka oh ternyata kami punya hak sebenarnya kalau memang betul-betul seperti ini pelaksanaannya kan. Nah gitu. Ternyata bisa. Nah gitu. Karena artinya kapan kita sebagai pemerintah daerah kan, artinya kita merasa bahwa mereka itu mandiri. Seperti kita punya anak lah. Kapan kita nyatakan anak ini artinya sudah dewasa? Kan gitu kan? Harus rumah sendiri. Nah itu. Ya. Jangan ketika nikah, oh nikah aja masih diatur orang tua kan gitu kan? Iya. Sampai ada nggak bro forum kepala desa di tempatnya sampean? Nah, saya kurang tahu. Forum itu memang masing-masing kan ada forum komunikasi mereka ada grup kepala desa kan. Tetapi kadang-kadang apakah itu memang fungsinya? Ya itu saya bilang gini, artinya itu yang perlu wawasan. Perlu wawasan, perlu ada semacam kekuatan bagi mereka sehingga mereka bisa menyampaikan di dalam forum mereka itu. Mohon maaf, artinya kalau di kita dulu kan dalam ilmu politik itu kan sampai demo sendiri pun kan itu kan
sebuah komunikasi politik. Iya. Upaya dalam komunikasi politik kan, itu sampai ke demo, sampai misalnya ini kan kita mengusulkan, itu kan komunikasi politik. Artinya komunikasi politik itu dijalankan ada beberapa macam kan. Nah itu maksud saya. Jadi melalui itu, cuman begini, jadi ketidakjelasan di kepala desa ini sampai sejauh mana maksudnya mereka bisa memimpin desa itu, punya kewenangan dan artinya sejauh mana mereka itu punya kekuatan untuk melaksanakan anggaran itu. Apalagi sekarang kan dipengaruhi misalnya, apalagi sekarang pelaksanaan kan sudah kerjasama dengan kejaksaan. Iya. Artinya banyak sekali intervensi yang damatin sugestinya supaya mereka tidak melakukan sebuah kesalahan. Kita oke itu kan. Tetapi begitu juga kita juga membuka ruang kepada mereka sejauh mana mereka melaksanakan hak itu. Hak sebagai kepala desa, hak otonomi itu di mana? Begitu. Ya, ya. Gimana, Bro? Bro kan punya pengalaman jadi PJS ya. Itu strategi-strategi untuk menyiasati misalnya kecenderungan desa harus tunduk kepada kabupaten itu seperti apa? Ya itu tadi kembali artinya begini. Kalau saya kan artinya masih mengikuti alur, artinya mengikuti alur pada waktu itu kan mengikuti sistem, karena kita kan juga walaupun kita tahu artinya desa itu punya hak otonomi, tetapi kita tidak juga artinya seolah melonjak karena otonomi, kita juga memaksakan kehendak kepada pihak kabupaten. Oke, itu satu. Tetapi begini maksud saya, perlu juga tinjauan hukumnya, Bro. Artinya cara mensiasati itu tadi kan, artinya ada mungkin tinjauan secara hukum, mungkin profesor kah, siapakah dari pakar hukum kah, menerangkan batas kewenangan hukum, ya kan, kewenangan hukum untuk kepala desa ataupun masyarakat desa yang menentukan anggaran itu. Itu maksud saya. Siap, Bro. Nanti kita hadirkan ya pakar hukum. Kan? Jadi ketika mereka memutuskan ini, misal dalam musyawarah, sudah masyarakat diundang, misalnya begini, mereka menentukan anggaran itu di luar atau porsi yang sudah ditetapkan, artinya misalnya 30 untuk pemberdayaan, 40 untuk fisik, misal di luar itu, mereka bisa menetapkan lain, bisa tidak. Begitu. Kekuatan hukumnya seberapa kuat, misalnya ketika itu dilaksanakan oleh